Gelandang Barcelona Dani Olmo dilaporkan akan absen dari pertandingan Liga Champions melawan SL Benfica karena cedera otot. Pemain 26 tahun tersebut mengalami kemunduran fisik selama pertemuan di La Liga melawan Getafe. Setelah pertandingan, mantan gelandang serang RB Leipzig itu mengeluh ketidaknyamanan otot. Seperti diketahui, Olmo memiliki riwayat masalah otot untuk sebagian besar tugasnya di RB Leipzig. Pemain internasional Spanyol itu juga sempat absen selama lebih dari sebulan awal musim ini setelah menandatangani kontrak dengan Barcelona. Manajer Aston Villa Unai Emery mengonfirmasi bahwa Amadou Onana mengalami cedera hamstring dalam laga dramatis melawan Arsenal. Unai Emery mengungkapkan bahwa gelandang asal Belgia itu memang sempat diragukan tampil. Tim medis klub akan melakukan tes untuk mengetahui seberapa parah cedera sang pemain. Setelah Onana digantikan, Emery memasukkan Lamari Bogarde untuk menjaga kekuatan fisik di lini tengah. Keputusan ini terbukti tepat karena Bogarde memungkinkan Youri Tielemans untuk tetap berada di posisi menyerang yang akhirnya berkontribusi pada gol pertama Aston Villa. Dele Alli dilaporkan telah menyepakati kontrak dengan klub Serie A Como yang mengakhiri absennya selama 2 tahun dari sepak bola kompetitif. Menurut pakar transfer pemain Fabrizio Romano, Alli akan menandatangani kontrak selama 18 bulan dengan opsi perpanjangan 1 tahun berdasarkan jumlah penampilan atau ketersediaannya bersama tim. Alli sendiri mulai berlatih bersama Como bulan lalu sebagai bagian dari usahanya untuk kembali ke dunia sepak bola setelah karirnya sempat terhenti akibat cedera dan masalah di luar lapangan. Juventus berhasil meraih kemenangan 2 gol tanpa balas atas AC Milan pada laga pekan ke-21 Serie A. Sayangnya, hasil positif tersebut dibayar mahal oleh cederanya Kenan Yildiz. Pelatih Juventus Thiago Motta memastikan bahwa Kenan Yildiz mengalami cedera otot. Namun tak diketahui secara pasti berapa lama Yildiz harus absen akibat cedera tersebut. Bagi Kenan Yildiz, ini adalah cedera otot perdananya sejak dipromosikan ke tim senior Juventus pada November 2023. Sebelumnya dia sempat absen selama 5 hari karena mengalami masalah perut. Torino dilaporkan bertemu dengan Chelsea dan agen Cesar Casadi. Menurut pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, Direktur Torino Davide Fagnati berada di London hari ini untuk menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Chelsea dan saudara Cesar Casadi. Mereka membawa proposal yang telah ditingkatkan menjadi 9 juta euro plus bonus. Tak hanya itu, di dalamnya juga terdapat klausul yang akan membuat Chelsea menerima potongan 40% dari biaya penjualan sang pemain di masa depan. Namun masih harus dilihat apakah tawaran itu cukup untuk meyakinkan klub dan sang pemain. Bek Real Madrid David Alaba akan kembali beraksi setelah pulih sepenuhnya dari cedera ACL-nya. Kontrak Alaba dengan Real Madrid berakhir pada tahun 2026, yang berarti ia akan memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini di musim panas. Kini menurut laporan The Athletic, bek berusia 32 tahun itu ingin memperbarui kontraknya meskipun menarik banyak minat dari tim-tim di Arab Saudi. Alaba bertekad untuk meraih sukses di Santiago Bernabeu. Meskipun ada kekhawatiran tentang performanya saat kembali setelah lebih dari setahun absen, mereka yang ada di dalam klub optimis dengan situasi tersebut. Striker timnas Inggris Harry Kane meminta Bayern Munich untuk segera memperpanjang kontrak 3 rekan setimnya, yakni Alphonso Davies, Eric Dier, dan Joshua Kimmich. Kontrak masing-masing pemain itu akan berakhir pada musim panas mendatang. Harry Kane menilai bahwa jasa ketiganya masih cukup dibutuhkan di dalam tim, sehingga perpanjangan kontrak mereka akan menjadi hal yang sangat positif. Kontrak yang segera berakhir memang membuat media terus membuat rumor mengenai masa depan mereka, terutama Alphonso Davies. Pemain asal Kanada itu sempat dikabarkan akan segera merapat ke Real Madrid. Joao Felix kembali ke Stamford Bridge pada musim panas lalu dari Atletico Madrid. Namun pemain asal Portugal tersebut kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Enzo Maresca. Felix baru tampil sebagai starter dalam 3 pertandingan Premier League musim ini. Minimnya waktu bermain ini menarik perhatian sejumlah klub elit Eropa untuk mencoba merekrut Felix dengan status pinjaman. AC Milan muncul sebagai salah satu klub yang tertarik pada Felix. Namun menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, Chelsea tidak berniat melepas Felix dengan status pinjaman di jendela transfer kali ini. Menurut laporan dari Relvo, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti bisa segera dipecat jika gagal membawa Los Blancos lolos ke babak knockout Liga Champions. Bahkan dalam pertandingan melawan Celta Vigo, Ancelotti menerima siulan dan ejekan dari tribun, tanda peringatan keras bagi pelatih veteran ini. Ancelotti menyadari bahwa Florentino Perez dan jajaran direksi klub tidak puas dengan performa tim yang kurang meyakinkan, terutama saat menghadapi lawan besar musim ini. Dewan Direksi Real Madrid kini mempertimbangkan untuk memecat Ancelotti jika tim gagal melaju dari fase grup Liga Champions.
Bukan rahasia lagi bahwa klub-klub dari Arab Saudi tengah mengincar sejumlah bintang Real Madrid. Pemain seperti Vinicius Junior diminati oleh tim-tim di negara Timur Tengah tersebut. Kini tampaknya pemain lain dari Real Madrid muncul sebagai incaran tim di Liga Pro Saudi. Menurut jurnalis Rudy Jaleti, Al Hilal telah mengarahkan perhatian mereka kepada penyerang Real Madrid Rodrigo Goes sebagai opsi potensial untuk menggantikan Neymar di akhir musim ini. Pemain bintang Brasil itu akan habis kontraknya musim panas ini dan kemungkinan besar tidak akan melanjutkan karirnya di klub Arab Saudi tersebut. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk merekrut striker RB Leipzig Benjamin Sesko sebelum jendela transfer musim dingin ditutup. Menurut laporan dari The Sun, Arsenal sedang mempertimbangkan langkah serius untuk menguji tekad Leipzig dengan tawaran senilai 70 juta pound sterling atau opsi peminjaman hingga akhir musim. Namun, agen Sesko sebelumnya menyatakan bahwa Leipzig kecil kemungkinan untuk melepas striker berusia 21 tahun itu di tengah musim. Meski Leipzig enggan melepas Sesko pada Januari, ada keyakinan bahwa ia berpotensi meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Real Madrid dikabarkan akan kembali mencoba untuk mendatangkan bek kanan milik Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Madrid sendiri sempat mengajukan tawaran kepada Liverpool di awal bursa transfer, namun proposal tersebut ditolak. Kendati demikian, Marca mengklaim bahwa Madrid memiliki keyakinan The Reds masih bisa diyakinkan untuk melepas bek kanan andalannya sebelum kontraknya habis. Madrid disebut masih berusaha menghindari biaya transfer, namun mereka dikabarkan siap mengajukan penawaran yang menarik demi menggoda The Reds melepas bintang mereka. Fikayo Tomori telah menjadi target utama Juventus dalam seminggu terakhir. Pasalnya, Direktur Olahraga Juventus Cristiano Giuntoli tengah berusaha untuk memperkuat lini pertahanan timnya. Kini, menurut laporan Gazzetta dello Sport, AC Milan dan Juventus akan mengadakan pertemuan untuk merampungkan transfer Tomori. Laporan itu menyebutkan bahwa kesepakatan dasar sebesar 25 juta euro telah dicapai yang mencakup pinjaman dan kewajiban untuk membeli. Dengan tambahan bonus, total biaya transfer bisa mencapai hampir 30 juta euro. Antony dikabarkan segera meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Real Betis. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Real Betis akan segera menyegel kesepakatan pinjaman untuk Antony dari Manchester United. Tidak ada klausul pembelian di akhir masa peminjaman dalam pembahasan Betis dan Manchester United. Pemain asal Brazil itu disebut terbuka untuk pergi dari Old Trafford pada bursa transfer musim dingin 2025. Selain itu, sebagian dari gaji Antony bakal di-cover oleh Setan Merah, mengingat sang pemain mengamankan pendapatan senilai 200.000 pound sterling per pekan. Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan Everton pada pekan ke-22 Premier League. The Lily-Whites tumbang 2-3 dari pasukan David Moyes. Laga ini tersaji di Goodison Park Minggu malam waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah sudah unggul 3 gol di babak pertama. Dominic Calvert-Lewin membuka keran gol Everton di menit 13. Gol Iliman Ndiaye dan bunuh diri Archie Gray membawa The Toffees memimpin 3-0. Tottenham memperkecil ketertinggalan di paruh kedua melalui gol Dejan Kulusevski dan Richarlison. Skor 3-2 untuk Everton menjadi hasil akhir pertandingan ini. Hasil ini membawa Tottenham tertahan di urutan ke-15 dengan 24 poin. Manchester United harus mengakui keunggulan Brighton dengan skor 1-3 dalam laga pekan ke-22 Premier League. Laga ini digelar di Old Trafford Minggu malam waktu Indonesia Barat. Laga baru berjalan 5 menit, MU sudah dikejutkan oleh gol yang dicetak Yankuba Minte. Di menit ke-23, MU mendapatkan penalti usai Joshua Zirkzee dilanggar Carlos Baleba. Fernandes pun menjadi algojo dan sukses mencetak gol. Joao Pedro sempat mencetak gol di menit 53, namun VAR menganulir gol ini karena terjadi pelanggaran. Brighton akhirnya benar-benar kembali memimpin di menit 60 melalui Kaoru Mitoma. Penderitaan MU semakin parah setelah Andre Onana melakukan blunder di menit ke-76. Bola yang sudah ia tangkap justru terlepas dan mampu dimanfaatkan Rutter untuk mencetak gol ketiga. Setelah itu tak ada lagi gol tambahan yang tercipta dan skor 3-1 untuk kemenangan Brighton menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, MU kini menduduki peringkat 13 klasemen dengan 26 poin. Raksasa La Liga Real Madrid meraih kemenangan telak atas Las Palmas pada laga pekan ke-20 Liga Spanyol. Bermain di Santiago Bernabeu Minggu malam waktu Indonesia Barat, El Real menang dengan skor telak 4-1. Laga Madrid versus Las Palmas ini berjalan cukup berat sebelah, apalagi setelah sang tamu bermain dengan 10 pemain karena Benito Ramirez diganjar kartu merah di menit 64. Gol-gol Madrid di laga ini dicetak oleh Kylian Mbappe di menit 14 dan 36, Brahim Diaz di menit 33, serta Rodrigo pada menit ke-57. Sementara itu, gol Las Palmas dihasilkan Fabio Silva di menit pertama.
Hasil ini membuat Madrid nyaman di puncak klasemen sementara Liga Spanyol. Mereka kini mengoleksi 46 poin dari 20 laga. Manchester City berpesta gol ke gawang Ipswich Town di laga pekan ke-22 Premier League. Laga ini berlangsung di Portman Road Minggu malam waktu Indonesia Barat. Manchester City benar-benar mendominasi pertandingan ini. Sementara Ipswich sendiri hanya bisa merepotkan sang tamu di awal-awal pertandingan. Pada menit ke-27, gol Manchester City akhirnya tercipta. Phil Foden sukses menjebol gawang Ipswich dengan sepakan kaki kirinya. Di menit 30, City mencetak gol lagi, kali ini melalui sepakan keras Mateo Kovacic dari luar kotak penalti. Foden kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-42. Di menit 49, giliran Jeremy Doku yang mencatatkan namanya di papan skor. City bisa mencetak gol kelima melalui Erling Haaland di menit ke-57. Pada akhirnya, gol James McAtee di menit 69 memastikan laga berakhir dengan skor 6-0. Hasil ini membuat City kini mengemas 38 poin dari 22 laga dan mereka menempati posisi 4 klasemen sementara Liga Inggris.